Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin. Walaupun saya belum kenal orangnya. Mana DKM? Oh iya. Yang kita hormati guru kita Bang Anding, Dr. Aziz, Menteri Perhubungan, yang ngubungin saya, Ustadz Kang Ahyat, yang alhamdulillah malam hari ini 4 jadwal saya ditawarkan. Pertama di Al-Ikhwan Mangunjaya 2 on the depan, Ustadz Gojali. Saya tolak karena berbarengan dengan setelah taraweh. Kemudian Masjid Nurul Huda, Kiai Ahmad Sofyan, dia bilang sebelum witir bib saya sanggupin, cuman kayaknya mah orang keburu. Yang keempat adalah di Masjid Kiai Lutfi Mutawali, Masjid Baitur Rahman, Mangunjaya 1. Jadi malam hari ini 3 masjid yang harus saya silaturahmikan. Maka saya setelah kultum, Kang Ahyat mohon maaf nggak sholat tarawih di sini. Mungkin saya sholat tarawih di jalan kali. Karena harus 3 masjid dari sini ke Nurul Huda, dari Huda baru ke Mangunjaya 1. Maka oleh karena itu setelah saya kultum, saya pamit. Teman jangan lupa kalau ada tentengan taruh di motor. Takut panitianya lupa, Kang. Orang ada. Bapak sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Umat bontot, umat boncit. Yang namanya bontot, kebanyakan anak bontot itu rada-rada sengke. You know sengke enggak? Ini orang kampung apa orang perumahan ini? Rada-rada sengke itu kadang-kadang kemauannya harus diturutin. Enggak diturutin dia ngambek. Itu anak yang sengke. Anak yang sengke kadang-kadang suruh nyapu nggak mau, suruh ke warung nggak mau, tapi kalau makan maunya yang enak baik. Itu namanya sengke. Sama dengan umatnya Rasulullah SAW, umat yang terakhir, ya memang nggak semuanya sengke. Ada yang sengke, sholat nggak mau, puasa nggak mau, taraweh nggak mau, baca Al-Quran nggak mau, ngaji nggak mau, tapi pas dia meninggal dunia ditanya pengen masuk surga. Itu yang rada-rada sengke. Paham? Maka pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan sama Allah dengan bentuk yang paling bagus. Kemudian wayanjurni, malaikat Jibril memandang dirinya dan berkata, ya Rabb, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih indah daripada diriku? Apa kata Allah? Wahai Jibril, nggak ada lagi selain engkau. Karena saking girannya malaikat Jibril langsung berdiri sholat 2 rakaat. Tiap-tiap 1 rakaatnya isrina alfasana. Malaikat Jibril sholat sekali berdiri itu 20.000 tahun namanya. Berarti 2 rakaat 40.000 tahun namanya. Fa'ijah parago sholat. Selesai malaikat Jibril sholat, apa kata Allah? Wahai Jibril, engkau telah menyembahku dengan sesungguhnya. Enggak ada hamba yang lain selain daripada engkau.
Walakin yanji'u fi akhir zaman. Tetapi Jibril akan datang nanti di akhir zaman an-nabiyul karim. Nabi yang mulia. Al-habibu ilayya, aku cinta kepadanya. Allahu Muhammad, namanya Nabi Muhammad. Lahu ummatun dhaifah. Nabi Muhammad punya umat yang lemah. Apa lemah? Yang pertama, umurnya pada cetek-cetek. Tahu nggak cetek-cetek? Pendek-pendek. Nggak ada yang umurnya sampai di atas 80 tahun, jarang. Baina sitin wa sabun. Umurnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 7. Banyak yang pada meninggal di usia muda. Oga Saputra 33 meninggal. Vanessa Angel 28 tahun. Meninggal juga. Suaminya BCL, Ashraf Tingler 40 tahun. Budi Anduk 40 tahun. Suaminya Angelina Sondak 40 tahun. Haji Masaid Jupe Julia Perez. Kata ibunya Tri Wahyuni, Jupe meninggal usia 37 tahun. Itu para artis, para kiai juga sama. Saya dikenal Ustadz yang sering ziarah. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di Karet Bipak saya datengin makamnya usia 40 tahun. Tahun kemarin pas awal puasa, Habib Hasan, pimpinan Nurul Mustafa di Cilodong, usia 37 tahun. Saya datengin juga ke Cilodong. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham 90 tahun. Saya datengin juga ke Ciseeng. Kiai Haji Jainuddin Amjad 59 tahun. Saya datengin juga ke Pebayoran 59 tahun. Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa, saya makjar juga di Kalibata 40 tahun. Usianya nggak ada yang panjang umatnya Rasulullah ini di akhir zaman. Yang kedua, pada regas-regas, pada tepok-tepok. Tahu nggak tepok? Kalau buatan motor ini umatnya Nabi Muhammad buatan Cina. Kalau buatan Jepang mah keguyur hujan juga nggak gemogok karena mah kecepret air mati. Umatnya Nabi Muhammad pada regas-regas. Penyakit zaman dulu, cekelan, jantengan, biduan, bisulan, buesan. Terus sekarang mah macam-macam penyakit zaman now. Ya enggak? Ada cuci darah dan sebagainya. Yang kedua, yusalluna rak'ataini sahwan wa nuksan. Umatnya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, banyak lupanya dan banyak kurangnya. Kita sholat 2 rakaat pengen buru-buru kelar. Ya enggak ya? Udah sholatnya 2 rakaat fi sa'atin yasirah. Sholatnya pengen cepet-cepet selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 proklamasi. Ya kan ya? Fi waktu yasiron, sholat 2 rakaat pengen buru-buru kelar. Di tempat saya Pak, mohon maaf, sholat tarawih 23 rakaat. Mulai jam 7:30, jam 8 kudu kelar. Kalau ada imamnya 8:30 baru kelar, ibu-ibu pada cetom. Siapa sih imamnya? Siapa sih imamnya? Gitu. Pada nengok. Udah besok jangan diamplopin. Biar dia kapok tuh, ibu-ibu lagunya begitu tuh. Iya. Jadi kalau ada imam yang sholat sampai 8:30, ibu pada rewel. Sampai buka itu, siapa sih? Siapa sih? Gitu. Jadi pengen sholatnya fi sa'atin yasirah. Udah pengen buru-buru selesai. Wa ibqarun kasirah. Udah sholatnya singkat, banyak pikirannya. Kadang-kadang badannya doang ada kiblat, pikirannya mau ke utara, ke selatan, ada yang mikirin entar sahur pakai apa. Entar masak pakai apa. Entar mau makan apa. Ibu ya? Bu, jangan pura-pura budeg. Sholat mah sholat, dengan pikirannya kemana baik.
Tuh, tetapi mohon maaf, walaupun umat Nabi Muhammad terakhir paling bontot, udah gitu banyak dosanya, umurnya pada cetek-cetek, yang kedua pada sakit-sakitan mulu, kalau sholat 2 rakaat pengen buru-buru kelar mulu, udah gitu banyak pikirannya, tapi Allah paling cinta kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan yang namanya kemuliaan Al-Qur'an. Untuk apa Allah menurunkan kemuliaan Al-Quran? Untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuman nih, Nabi Muhammad, ntar buat PR Bapak nih, buka. Di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-24, ayat yang ke-30, Nabi Muhammad ngadu sama Allah. Apa ngadunya? Wa qala Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumit takhaju hajal Qur'ana mahjura. Ada yang entar dibuat PR dah, dibuka dah. Nabi Muhammad ngadu sama Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, mereka sudah mengabaikan Al-Quran. 14 abad yang lalu Nabi udah ngeluh bahwasanya umatnya Nabi Muhammad udah banyak yang mengabaikan. Ulama tafsir mengatakan mengabaikan Al-Quran, udah banyak yang kagak baca Al-Quran. Ada yang umat Nabi Muhammad hari ini nggak baca Al-Quran. Dari subuh sampai maghrib ada yang nggak baca Al-Quran. Ada yang nggak baca Al-Quran udah sebulan nggak baca Al-Quran. Ada yang nggak baca Al-Quran cuma setahun sekali, Ramadan baca doang. Ntar setelah Ramadan berhenti lagi bacanya, ya kan? Ada nggak orangnya di sini? Jangan ngaku malu. Baca Al-Qurannya setahun sekali. Dan ada yang umat Nabi Muhammad yang kagak pernah baca Al-Quran seumur-umur. Udah mati, udah meninggal, baru dibacaan Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang terbiasa daripada baca Al-Quran, kalau dia meninggal dunia, emang dia suka baca Al-Quran. Ketika dia meninggal dunia, dibaca Al-Quran, dia resep. Dia seneng. Tetapi ketika waktu hidupnya nggak pernah baca Al-Quran, emang kalau ada orang yang meninggal kita baca Al-Quran, dia seneng. Nggak semuanya seneng. Tergantung bagaimana dia waktu hidupnya. Ini masjid ada AC-nya nggak sih ya? Hah? Oh, rumahnya melekat banget ya. Badan banyak orang kaya di sini. Paling kagak mah ini masjid biar adem. Ono kayak cuma pajangan dong AC ono. Panas. Iya bang, apa-apa bang. Sampai mana bu? AC. Oh, enggak semuanya yang orang meninggal dunia dibacain Al-Quran mereka pada seneng. Kalau waktu hidupnya dia seneng baca Al-Quran, ketika meninggal dunia baca Al-Quran dia resep. Tetapi waktu hidupnya nggak pernah dibaca Al-Quran, ya Allah. Ini mah kadang-kadang kita semua orang kalau meninggal dunia dibawa ke masjid, la ilaha illallah. Nggak semuanya orang seneng dibawa ke masjid kalau meninggal dunia. Kalau waktu hidupnya nggak pernah berjamaah, nggak pernah sholat bareng di masjid, udah meninggal kita bawa ke masjid, dia mengapa? Ya wailah wala sabura, ya wailah wala sabura, celaka saya, sengsara saya, celaka saya, sengsara saya. Jangan dibawa ke masjid, ngapa gua? Jangan dibawa ke masjid, ngapa gua turun di sini, turunin, ngapa gua di sini? Orang mau dibawa ke masjid tuh jenazah tuh cetong baik, lepak. Kita yang gotong pada budek sih. La ilallah, la ilaha illallah. Kita taruh di tengah-tengah sini nih. Dia bilang apa? Ya Allah, waktu hidup mah nggak pernah sholat di belakang imam. Sekarang mah sholat di depan imam. Ya kan? Waktu hidupnya nggak pernah sholat di belakang imam. Udah meninggalnya di depan imam, kan soalnya itu orang. Kata saya kalau ada orang yang kagak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, udah meninggal dunia, taruhnya di bawah beduk situ tuh. Biarin kita sholat jenazah gaib.
Kilo kan dia ngawe-ngawe, gue pamil gue di sini. Gue di sini enggak bakal ngawe. Iya. Jadi oleh karena itu sekalian, karena ini Al-Quran sudah dimuliakan buat kita. Nabi Muhammad bilang bahwasanya umatku sudah banyak yang mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang begitu mulia hanya dibaca pada bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan banyak yang lupa. Bahkan ada orang-orang masuk Ramadan sampai waya gini belum ngebet Al-Quran, belum buka baca Al-Quran. Boro-boro hatam, boro-boro 3 juz, 4 juz, buka ge belum. Maka kata malaikat Jibril, ragiba anpun rajulun dakhala Ramadan wa tama Ramadan ayyaghfir lahu. Celakalah apabila ada orang yang ketika masuk Ramadan bahkan sampai selesai Ramadan dia kagak berubah daripada ibadahnya. Makanya oleh karena itu buat kita nih pulang dari sini yang belum tadarus, ayo tadarus Al-Quran. Pak Ustadz, saya mah matanya udah agak ramun-ramun, kayak ngeliatnya juga kayaknya mah kagak jelas. Udah yang penting mah ngebet. Buka. Supaya apa? Kita yang tua kan kita punya anak, punya cucu. Anak kita bilang, alhamdulillah anak bapak gua noh, walaupun udah tua juga sering baca Al-Quran. Cucunya ngomong, ya Allah itu engkong udah tua masih tetap baca Al-Quran. Nanti akan ditulat. You know ditulat nggak nih? Ngerti nggak ditulat? Diikutin. Ini bahasa Jerman ditulat. Perbuatan kita bakal ditulat sama anak kita. Perbuatan kita bakal ditulat sama cucu kita. Ngelihat bapaknya baca Al-Quran. Kata anaknya, saya juga pengen baca Al-Quran ah. Dilihat engkongnya baca Al-Quran, kata cucunya, saya juga pengen baca Al-Quran kayak engkong. Kadang-kadang mana yang dibaca, mana yang dikebet, nggak akur. Bacanya surat Yasin, kata cucunya, kong, itu kan surat Al-Waqiah, kong. Iya. Emang dia udah kagak jelas. Yang penting mah kata saya actionnya, action. Iya. Jangan mentang-mentang matanya udah nggak ngelihat Al-Quran, udah nggak jelas. Itu nggak pernah megang Al-Quran, nggak pernah ngebet Al-Quran. Katanya alasannya matanya udah nggak jelas, Pak Ustadz, udah remeng-remeng, ngelihat huruf udah pada 3, belum bebayang begitu. Ambil aja udah buka. Apa yang kita hafal kita baca. Kenapa? Supaya perbuatan kita diikutin sama anak-anak kita, perbuatan kita diikutin sama cucu-cucu kita. Jangan udah tua masih main HP aja udah tua. Di tempat saya ada aki-aki, kata saya, kong udah megang akun jangan megang HP mulu. Kata saya kalau gue punya ilmu santet, gue santet tuh aki-aki. Udah mau masuk kubur masih main TikTokan baik. Udah tua mah udah jangan main HP baik. Katanya matanya udah nggak jelas. Itu ngapa lihat HP makin awas. Kalau ngeliat Al-Quran katanya kagak jelas kan itu bocah sama itu aki-aki sambil geledek namanya. Kesel gue jadinya. Harusnya mah udah tua mah banyakin megang Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Orang yang rumahnya sering membaca Al-Quran, maka rumah itu akan Allah turunkan rahmat, Allah akan turunkan kebaikan, Allah datangkan malaikat-malaikat, Allah jauhkan setan-setan, Allah panjangkan rezekinya, Allah sehatkan penghuninya, Allah lapangkan daripada kesehatannya, anaknya pada soleh dan soleha semuanya. Makanya kita bangga kalau punya anak, mohon maaf. Kalau punya anak yang mereka tahfidz Quran, hafal Quran, beruntunglah ibu-ibu yang menghamilinya, ibu-ibu yang mengandungnya. Karena ibu-ibu membawa orang yang mulia, hafilul Quran, penghafal Al-Quran. Jangan sampai ada keluarga kita ada yang kagak hafal bisan. Saya kadang-kadang mohon maaf Pak Ustadz, ini tahun ini ada 10 orang yang pindah pondok pesantren. Pak Ustadz, nerima pindahan nggak? Dari mana pondok pesantren Ano di Bogor? Emang apa Bu? Anak saya nggak kuat Pak Ustadz ngapalnya, hafalan mulu. Kata saya Bu, ogoan. Nggak mungkin Allah memberikan Al-Quran itu wa anjalna alaika litasqa.
Nggak mungkin Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Tasko untuk menyusahkan Nabi Muhammad dan umatnya. Nggak mungkin. Ada lagi bilang, Pak Ustadz, oh no, kata tetangga saya karena mondok banyak apalnya terus dia stres. Bohong. Masa orang menghafal Al-Quran stres? Ya enggak? Enggak mungkin. Maka kata saya, tolong kalau ada anak-anak yang ngeluh, mama jangan sekolah di madrasah ya banyak hafalan. Ya terus jelasin. Jangan emaknya juga pada manja, ya dah. Nanti mama supaya di SMP negeri aja dah, di sekolah umum. Itu sama saja orang tua sudah menanamkan kemiskinan dan hidup susah buat anak-anaknya. Kadang-kadang anak yang ngeluh, mama, hafalan mulu, ya kasih semangat supaya dia menghafal. Nggak ada anak yang gila untuk menghafal Al-Quran. Saya setadi banding Pak di Sumber, di Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya. 2 hari 3 malam saya nginap di sana. Saya nanya sama Buya Yahya, kata Buya Yahya, di sini mah nggak dikeluarkan ijazah Pak Ustadz. Kata saya, Buya, kok nggak pakai ijazah Buya? Ya ijazah kalau mereka perlukan kita sediakan ijazah paket. Kenapa saya tidak menyediakan ijazah selembar itu? Kata Buya Yahya, kalau mereka sudah membiasakan Al-Quran, mereka sudah membaca Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, maka hidupnya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya bakal dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita mah rada-rada setengah-setengah sih, masa iya sih begitu sih. Iya, anak dipondokin katanya ntar makan apa? Ntar kan nyari kerjaan susah. Saya dari MI, Sanawiyah, Aliyah, saya kuliah di Inisa Yapin, semuanya backgroundnya sekolah umum. Alhamdulillah saya badan saya nggak kurus-kurus amat. Iya, nggak kurus-kurus amat, makan ya cukup, alhamdulillah. Kata siapa yang sekolah madrasah katanya susah nyari kerjaan? Nggak mungkin. Semuanya akan dijamin sama Allah Subhanahu. Man kana yarjullah, barang siapa pengen ketemu Allah, fa akrimu ahlullah, maka muliakanlah keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, kila ya Rasul, hal Allah aja wa jalla min ahli ya Rasul, emang Allah punya keluarga? Naam, kata Rasulullah, iya. Siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'ana. Mereka orang-orang yang waktu di dunia mereka adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Quran adalah keluarganya Allah. Bapak Ibu mohon maaf, nih Abah kenal nih. Itu di Mujahidin ada keponakan Jokowi, Bapak Haji. Iya, keponakan presiden aja hidupnya makmur, ya kan? Cucunya presiden aja makmur, adanya presiden apalagi, belum keponakannya, pokoknya sederetan hidupnya makmur apa susah kira-kira? Iya, makmur, dijamin sama Allah. Nah kalau keluarganya Allah ilokan kita bakal miskin, masa iya hidup kita sengsara? Yang penting mau nggak kita baca Al-Quran, mau nggak kita mempelajari Al-Quran, mau nggak kita mengamalkan Al-Quran. Ini kuncinya. Makanya oleh karena itu, ini waktu udah jam 8 lewat, udah setengah jam ya Kang. Dua tempat lagi Pak ini Pak. Ya. Jadi buat kita di Ramadan yang ini, mohon maaf, kembali kita ke Al-Quran. Jangan sampai mohon maaf kemarin-kemarin marame, ono kedengaran. Seminggu mau lebaran udah kagak kedengaran lagi Al-Quran. Yang kedengaran kekenceng. Pada bikin kue, pada ngolah. Al-Qurannya kemana? Udah pada di lemari Pak Ustaz. Ramadannya belum kelar, baca Al-Qurannya udah pada kelar. Makanya buat kita Bapak dan Ibu mohon maaf, ketika kita baca Al-Quran, malaikat mungkar wa nakir juga nggak bakal nyiksa kita.
Kita udah paham, kata Nabi, kau ajarkan surat Al-Waqiah, maka keturunanmu nggak bakal hidupnya miskin. Kau baca surat Al-Muluk, maka kau tidak akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Barang siapa yang masuk rumah baca kulhu, 1 kali kulhu, barokah buat dirinya. 2 kali kulhu, barokah buat keluarganya. 3 kali kulhu, barokah buat tetangganya. Ibu-ibu pengajian saya bilang begini, Abi, saya kalau di pengajian panggilnya Abi. Abi, saya mah 2 kali aja. Nggak mau ketiga, emang apa? Enak banget katanya, saya 3 kali tetangga saya nggak ngapa-ngapain dapat barokah. Emang pelit dia, lu mah julid sama tetangga. Iya, kan kata saya 1 kali buat barokah buat dirinya, 2 kali buat keluarganya, 3 kali buat tetangganya. Itu emak-emak pada nyutuk, saya mah 2 kali aja. Enakan tetangga katanya. Kata saya udah deh, pelit amat kok. Baca 3 kali. Iya, buat dia, buat keluarganya, tetangganya mendapatkan barokah. Fakultas mana yang bisa jamin Bapak kuliah di pesantren di universitas, insya Allah Bapak nggak bakal miskin? Ada nggak yang mungkin jamin? Nggak ada. Hanya Al-Quran yang menjamin kita, kalau pengen hidupnya kaya, maka dawangkan baca Al-Waqiah. Kalau hidupnya pengen selamat siksa kubur, dawamkan baca surat Al-Muluk. Kalau pengen barokah, maka dawamkan baca surat Al-Ikhlas. Kiai saya bilang begini, kalau pengen barokah tiap malam baca sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah kulhu 10 kali. Rakaat yang kedua Al-Fatihah kulhu 20 kali. Salam. Kemudian sholat lagi, rakaat yang ketiga Al-Fatihah kulhunya 30 kali. Rakaat yang terakhir 4, baca Al-Fatihah kulhunya 40 kali. Berarti sholat hajat 4 rakaat, baca kulhu 100. Maka hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih daripada bulan suci Ramadan. Ayah, ibu, bapak, mohon maaf, kita laksanakan sholat hajat setiap malam, terutama menjelang sahur. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, yang susah diberikan kemudahan, yang rezekinya lagi surat diberikan kelancaran. Kalau badannya sehat, duitnya ada, rezekinya ada, doakan buat anak-anak kita, biar anak kita biar pada soleh dan soleha. Jangan kalau malam jam 3 bangun nonton TV, ketawa ketiwi, dagelan mulu kita tonton. Sholat hajat 4 rakaat, baca kulhunya 100 kali. Mudah-mudahan hajat-hajat kita selama bulan suci Ramadan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pertanyaan gua buat Chris. Oh gitu. Ya. Hah? Ya, ada pertanyaan. Tadi yang saya baca, qala rasulu inni qaumi takhaju hajal Quran, itu surat apa ya? Iya, betul. Ya, betul Kang. Alhamdulillah. Berarti nyimak itu. Iya. Berarti nyimak. Apa aja, Pak? Bisa 2. Hah? Bisa 2. Oh gitu. Ya udah buat saya aja dah. Oh. Yang terakhir. Surat Al-Waqiah, surat yang keberapa dalam Al-Qur'an? Jangan ibu lagi. Ibu-ibu kan biasa baca Al-Waqiah tuh. Ayo, Bu. Iya. Kasih guru. Apa? Pamit ya, Mbak ya?